Oke, kita mulai lagi videonya dengan cara mengkonversi dari tampilan yang seperti ini menjadi widget-widget di Flutter. Jadi video yang ini bakal fokus gimana caranya teman-teman mengkonversi, ya, bagaimana pola pikir kita dalam mengkonversi sebuah tampilan yang kayak gini ke dalam sebuah layout kayak gini ke dalam sebuah widget tree yang ada di dalam Flutter. Ingat lagi pelajaran yang kemarin itu kalau bahwasanya kalau kita berpikir di Flutter itu ada dua arah, ya. Satu ke kanan, yang ini namanya row, dan yang ke bawah yang namanya column. Ya. Nah, row dan column inilah nanti yang menjadi building blocks-nya untuk membuat sebuah layout di Flutter. Kalau kita lihat sebuah layout itu berurutan ke bawah, maka ini dia akan menjadi column. Tapi kalau kita lihat sebuah layout itu terbagi dua, misalkan ya, misalkan dia ada teks dan ada teks lagi di sebelah kanannya, maka dia itu mengalirnya ke kanan. Maka ini kita akan menggunakan yang namanya row. Nah, dengan konsep berpikir seperti ini, kalau kita lihat yang ada di dalam layout ini, ya, layout yang ada sekarang ini. Nah, ini kita bisa bagi menjadi sebuah column. Nah, tapi tidak serta-merta semuanya itu dalam sebuah kolom. Jadi, teman-teman lihat di sini ada marginnya sedikit ya. Nah, ini berarti kita bisa menggunakan yang namanya satu blok besar di luar ini, kita gunakan yang namanya container. Kenapa? Karena kontainer itu yang bisa punya margin dan padding. Ya, salah satunya yang gampangnya kayak gitu. Jadi di dalam kontainer nanti kita lihat ke bawah lagi, oh ini ternyata layoutnya nyusunnya ke bawah semua, ya kan ya. Ada text field, ya ada drop down, ada teks lagi, ada button, ada teks, ada list gini ke bawah. Maka ini mengalirnya selalu ke bawah. Berarti ini adalah, jadi si kontainer punya anak yang namanya column. Nah, di dalam column ini sendiri punya anak lagi, ya ini 1, 2, 3. Nah, ini menarik. Nah, ya. Ini bisa kita anggap sebagai sebuah kolom di dalam kolom, ya. Nih. Ini anak ketiga, ini anak keempat, dan list ini adalah anak yang kelima. Nah, kalau kita jadikan dia sebuah widget tree, maka dia akan bentuknya seperti ini, ya. Tadi anak yang pertama ini text field-nya, anak yang kedua ini kurang ya, ini gambarnya ini kurang ya, anaknya ada 5 kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, malah 6 malah kalau kita ya. Jadi kita bisa punya interpretasi yang berbeda-beda tentang berapa jumlah anaknya, tapi pada dasarnya kita harus paham dulu arahnya. Jadi kalau dia dalam ke bawah, maka dia dalam kolom. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Contoh aja ini ya. Nah, di sini juga kayak gitu. Jadi satu kontainer punya anak satu kolom punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini sebenarnya juga sebuah kolom yang punya anak 2. Nah, kayak gini. Ya. Dan kalau kita mau teliti lebih dalam, si drop down ini juga punya anak nanti. Si drop down ini juga punya anak. Anaknya misalkan Kelvin, Reamur, Fahrenheit ya. Kelvin, Reamur, Fahrenheit. Jadi konsep berpikirnya yang perlu kita tanamkan tentang gimana caranya kita mengubah sebuah layout menjadi widget tree, yang kemudian nanti widget tree ini kita convert menjadi widget-widget yang bisa kita codingkan. Nah, di dalam sini juga ada lagi, anak lagi ya, ini misalnya list ya. List ini bisa punya anak list item ya, sebanyak mungkin gitu kan. Boleh berapa? Ini n, ini bisa lebih dari 1. Dan di sini juga kita bisa perhatikan ada kolom yang punya anak kolom itu boleh ya, atau kolom yang punya anak row juga boleh, atau row yang punya anak kolom juga boleh. Jadi pada intinya sebuah layout itu harus kita breakdown menjadi beberapa widget tree seperti ini. Setelah itu
Mungkin untuk awal-awal akan sulit ya, emang harus seperti ini, tapi nanti kalau sudah teman-teman sudah terbiasa, itu akan jauh lebih mudah. Oke, ini kita hapus dulu, biar nanti modulnya nggak rusak ya. Oke. Nah, itu dulu tentang teorinya, nanti kita lanjutkan dengan aplikasinya ke dalam sebuah kode Flutter di Dart-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video selanjutnya.